Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasyanda Fibro dengan NIM C10020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode riset akuntansi keperilakuan. Langsung saja, yang pertama yaitu riset. Riset yang murni ataupun yang mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal khusus atau istimewa. Yang kedua, membahas tentang riset akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan. Yang ketiga, ada motivasi dan tujuan riset. Motivasi dan tujuan riset secara umum yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan pada dua sisi yang saling berkait. Selanjutnya, manfaat dan pentingnya riset, yang mengungkapkan harapan tentang apa hasil, kontribusi, sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dan pentingnya riset, yang pertama, ada memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, yaitu membantu mengidentifikasikan kesenjangan riset. Yang ketiga, untuk membantu dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi. Selanjutnya, memahami replikasi. Replikasi dimaksudkan untuk menetapkan validitas atau memunculkan pertanyaan tentang kesimpulan riset yang terdahulu. Selanjutnya, yaitu apa saja alasan untuk melakukan replikasi. Yang pertama, yaitu untuk menguji temuan umum riset. Yang kedua, untuk menguji validitas temuan riset dengan populasi yang berbeda. Yang ketiga, menguji kecenderungan atau perubahan waktunya. Yang keempat, menguji temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah. Riset umumnya mencakup dua tahap. Yang pertama ada penemuan masalah, dan yang kedua ada pemecahan masalah. Peneliti sebaiknya menguji masalah terlebih dahulu dengan mengajukan pertanyaan penjajakan yang akan berguna bagi bahan untuk pertimbangan. Selanjutnya, jenis-jenis masalah. Yang pertama ada masalah yang ada pada saat ini. Yang kedua yaitu area-area tertentu dalam subbidang akuntansi keperilakuan. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis. Yang keempat, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Selanjutnya yaitu dasar permasalahan. Dimulai dari usaha untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan keperilakuan dengan merinci pertanyaan dasar ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus. Sumber-sumber penemuan masalah dikelompokkan ke dalam dua faktor. Yang pertama ada pendekatan empiris dan ada pendekatan teoretis. Apa saja kesalahan umum dalam penemuan masalah? Yang pertama ada periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset dengan data yang tersedia. Yang ketiga, periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum atau ambigu sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan membuatkan kesimpulan riset. Yang keempat, periset membuat masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis sehingga masalah riset tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kelima, periset memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Selanjutnya ada memahami teori. Teori cenderung lebih kompleks, abstrak, dan melibatkan berbagai variabel. Para peneliti harus mengetahui nilai dari teori. Selanjutnya ada variabel riset. Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas. Merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel dependen atau variabel terikat dikatakan sebagai jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua yaitu variabel moderasi, yang mempunyai kontribusi yang signifikan dan mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga ada variabel
intervensi yang terletak di antara variabel independen dengan variabel dependen, mempunyai hubungan atau perantara di variabel independen dan variabel dependen. Proposisi dan hipotesis. Proposisi dapat menjadi sebuah kebenaran atau juga suatu kebohongan apabila mengacu pada fenomena yang diobservasi. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan yang pada umumnya mampu menghubungkan variabel yang satu dengan variabel lainnya secara umum maupun khusus. Selanjutnya, pemilihan data atau sampel riset. Langkah-langkah pemilihan data atau sampel riset, yang pertama ada populasi, wilayah generalisasi yang terletak pada sekelompok orang. Yang kedua ada sampel, bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati. Dan yang ketiga adalah alasan menggunakan sampel. Selanjutnya yaitu kriteria hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan riset. Yang kedua, hipotesis harus berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud yang dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, hipotesis harus berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis saingan. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Rumusan hipotesis tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu pernyataan jika maka atau proposisi, hipotesis, nol, hipotesis alternatif. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama melalui jenis data, yang kedua data subjek, yang ketiga data fisik, yang keempat data dokumenter, yang kelima sumber data, yang keenam data primer, dan yang terakhir ada data sekunder. Validitas dan keandalan. Validitas mengacu pada cara peneliti menggambarkan dimensi dan konsep atau masalah yang ingin diukur. Keandalan adalah menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Metode pengumpulan data, yaitu dengan mengamati perilaku, serta melakukan survei atau eksperimen laboratorium. Survei dikumpulkan dengan mengirimkan surat elektronik atau email dan memberikan pertanyaan. Observasi, proses pencatatan pola perilaku manusia yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi. Selanjutnya itu memilih responder, dan yang terakhir yaitu sampling probabilitas dan non-probabilitas. Selanjutnya mengenai instrumen riset, kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik. Lalu selanjutnya menjamin kerjasama responden. Teknik menghasilkan tingkat respon yang tinggi yaitu mengirimkan surat dan menjelaskan tujuan wawancara. Ketika wawancara datang, tepat waktu, dan menjelaskan dasar dari riset. Lalu selanjutnya mengenai menjamin validitas dan keamanan jawaban. Menentukan dasar keinginan informasi dan memilih format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Selanjutnya yaitu analisis data dan persiapan laporan, berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset sehingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.